Dan kepada jemaah baik sekali lagi persilakan duduk kembali. Bagi teman-teman yang sama bergera, kami persilakan kembali untuk duduk dan pesan lagi acara Sakti Bama Ustaz Ahmad Al-Habsyi akan kita mulai. Coba-coba pilih Al-Ustaz Ahmad Al-Habsyi, emang tampak orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah.
Wali Guru Ustaz Ahmad Al-Habsyi, Tumaluk Diki, Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Jannah Hanawa, Orang Tua Bapak Haji Nawawi, Tumaluk Diki, Bupati Luwu atau yang mewakili dalam hal ini Asisten Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Bapak Ahyar Kasim SH MH, Tumaluk Diki, Pemerintah setempat atau pemerintah Kecamatan Suli dan Kelurahan Suli serta hadirin yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan mohon tunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, acara Safari Dakwah Ustaz Ahmad Al-Habsyi pada hari ini Rabu 18 Mei 2022 dimulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia, bulan melati harum baunya, yang dinanti kini telah sampai, yang tunggu kini telah tiba. Mari bersama kita dengarkan tausiah Safari Dakwah Al-Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Al-an falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kita cintai dan kita muliakan ayahanda kita Haji Nawawi. Saya teringat kalau dengar nama ini di kota kelahiran saya, Palembang. Guru saya penghafal Quran yang ngajarin hafalan Quran namanya Kiai Haji Nawawi Deji. Kalau ke Palembang semua kenal dengan beliau. Beliau melahirkan penghafal Quran. Tadi saya sempat berbisik-bisik dengan ayahanda berapa usia. Ternyata usia beliau 80 tahun. 80 berapa ayahanda? 80 tahun 1 bulan. Ayahanda masuk zona aman. Nanti saya kasih bocoran. Mohon maaf, ayahanda usia berapa? 70 tahun atau lebih? 74, zona aman. Mohon maaf, usia berapa? 65, zona mencemaskan. Kenapa saya bagi ada zona aman dan zona mencemaskan? Karena saya mengutip pesan Nabi. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku itu nanti antara
60 sampai 70. Sekali lagi yang ngomong Nabi, antara 60 dan 70. Kalau yang 70 lewat, zona aman. Yang 80 lebih aman. Yang 65 mencemaskan. Dari 60 sudah dapat bonus 5 tahun, menuju ke 70 itu mencemaskan. Sisa 5 tahun. Betul? Kita doakan ayahanda kita, orang-orang tua kita yang hadir hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dikuatkan imannya. Kenapa orang-orang tua harus didoakan panjang umurnya? Nabi mengingatkan kita, al-barakah ma'a akabirikum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan turun buat kita manakala masih ada orang-orang tua di sekitar kita. Orang tua itu bawa berkah dari Allah buat kita. Kalau nggak percaya, buktikan. Kampung ini akan terasa gersang kalau tidak ada lagi yang dituakan. Betul? Orang dulu kalau bilang betul, bahasa kampungnya apa? Tongan. Mulai aneh. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah dua patah bahasa kampung sini, biar saya sore ini tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan saya hari ini seperti sedang berada di kampung saya sendiri. Tongan. Biar saya sore ini tidak merasa jadi orang asing, izinkan sore ini saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Oh, Bapak Ibu, orang tua bawa berkah dalam hidup kita. Kalau nggak percaya, pulang dari masjid ini buktikan. Kalau di rumah kita masih ada ayah ibu kita, rumah terasa berkah, adem tinggal di dalamnya. Tapi kalau orang tua satu persatu meninggalkan kita, buktikan hilang berkahnya, terasa gersang dalamnya. Betul? Betul? Maka sekali lagi kita doakan orang-orang tua kita yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan di sisinya, dan mudah-mudahan ini jadi asbab berkah terjaga dari Allah untuk kita. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Sebentar. Kenapa setiap kali Pak Camat saya lihat jam tangan ketika baru mulai ceramah, mak-mak marah? Padahal ini jam saya. Saya jadi mau nanya, Pak Camat, apakah di kecamatan ini penceramah sudah nggak boleh lagi lihat jam tangan? Boleh. Kalau ada penceramah
habis ini mau ngomong apa? Saya lihat jam, waktu tersisa 1 jam menuju maghrib. Wah, itu butuh mikir. Materi harus padat, semua program harus kita dapat. Karena hari ini kita bukan cuma akan mengaji, tapi kita akan mengkaji. Hari ini kita bukan cuma sibuk meningkatkan iman, tapi kita akan menyempurnakan iman dengan amal. Siap? Saya pastikan demi Allah, iman tidak sempurna nilainya kalau tidak dengan amal. Innal ladzina amanu wa amilus. Ini enaknya kalau ngaji di tengah-tengah pecinta Quran. Saya kasih ujungnya, nyambungnya benar. Kita buktikan. Innal ladzina amanu. Gak kayak kemarin saya tabligh akbar di satu kampung, saya sudah begini-begini, mamanya diam. Tiba-tiba ada yang teriak di belakang, Shadaqallahul Azim. Amal apa yang akan kita lakukan sore ini? Yang saya pastikan amal itu akan membuat Nabi cinta, bangga dengan kita. Bapak Ibu, demi Allah, apapun amalannya, kalau diniatkan untuk mendapat ridho Allah yang tadi disampaikan ayahanda kita, apapun amalan kebaikannya yang diniatkan untuk menyenangkan hati Rasulullah, Allah tidak diam. Allah senangkan kita dunia dan akhiratnya, insya Allah. Nanti di penghujung tausiah saya akan mengajak Bapak Ibu kita akan beramal. Amalnya apa? Ngumpulin wakaf Quran sama-sama. Kita kumpulkan di sini, kita akan bagikan Qurannya di sini. Dari kita untuk kita, berkahnya menjaga kota kita. Takbir. Ibu, ibu, bu, belum kompak. Bu, bu, bau, bau, kok bau iye. Izinkan saya memberikan penghormatan kepada Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Ahyar Kasim. Sampaikan salam takdim saya kepada beliau. Beliau ini perwakilan Bupati. Bupati itu bagi kita seperti ayah. Setuju? Setuju Pak. Kita rakyat di mata Bupati bagaikan anak-anaknya. Setuju? Setuju Pak. Anak ayah pasti sayang kalau lihat anaknya jadi soleh dan soleha. Setuju? Setuju Pak. Maka saya titipkan hari ini, jadilah anak yang soleh dan soleha, biar ayah sayang dengan kita. Setuju? Setuju Pak. Karena Pak Bupati ini seperti ayah, saya yakin Bapak Ibu akan lebih setuju dengan pendapat saya ini. Karena Pak Bupati ini seperti ayah, saya titipkan pesan, jangan sungkan minta duit jajan. Setuju Pak? Nanti saya titip salam buat Pak Bupati. Saya saja dari Jakarta masuk ke sini mendarat. Ibu tahu perjuangan saya nyampe ke sini. Tahu dari jam 3 subuh keluar dari rumah, orang masih
tidur, saya sudah keluar dari rumah. Ngejar pesawat jam 5 di Sota, Cengkareng. 1 jam harus ada di bandara. Dari Jakarta saya naik pesawat turun di Makassar. Disambut oleh Tutu Makassar. Makan dulu. Dari situ makan buru-buru, sudah ada panggilan pesawat. Naik wing landing tadi di bandara. Ya itu aja repot. Dari situ langsung menuju ke tempat istirahat sebentar, langsung menuju ke sini. Masya Allah, disambut dengan arak-arakan, bukan lagi jamaah, mobil ngantri. Perbaikan jalan. Makanya sebagian tim saya terlambat datangnya. Mereka berada di sop paling belakang. Untung ada Pak Budi, langsung turun dari mobil, menyetopkan semuanya, mengambil tempat terdepan. Kalau enggak begitu, maghrib saya sampai. Saya titip pesan buat Pak Bupati, ini pesantren aset. Saya nyampe ke sini kagum, apalagi yang sedang berjihad ini seorang PNS yang sudah lama mengabdikan dirinya di kabupaten ini. Ini putra terbaik bangsa. Walaupun sudah pensiun masih tetap mau berkarya. Karyanya bukan buat yang hidup, tapi buat amal, buat orang-orang tua yang meninggal dunia. Ayahanda ini harus dapat penghargaan. Biasanya orang kalau pensiun sudah malas berkarya, betul? Mati rasa, mati semangatnya, tapi beliau tidak mati semangatnya. Makin tua, makin jadi. Maksudnya makin jadi dekat dengan Allah, makin jadi bermanfaat dengan makhluk-makhluknya. Bapak akhir sampaikan salam dengan Bupati, jangan biarkan beliau berjuang sendiri. Ambil peran, kucurkan dana, bebaskan lahan di sana. Saya tepuk tangan dengan doa. Tadi saya bisik-bisik dengan beliau, ada tanah di sebelah kecil. Bupati tutup mata, tanda tangan. Gak punya uang, ajak orang-orang pengusaha di kabupaten. Masa gak ada pengusahanya? Kecil 10 miliar, kecil 10 orang panggil pengusahanya. Kamu mau usahamu berkah? Ayo nanam saham bersama saya. Beruntung kamu punya bupati seperti saya, ngajak proyek, bukan proyek dunia, proyek akhirat buat kamu dan keluargamu. Takbir. 20 orang selesai Pak Ahyar, 500 juta kecil. Selama ini saya bupati sudah ngasih kalian proyek dunia. Mana tanda terima kasih kalian kepada Allah? Kamu sudah terima dari Allah, tapi jarang kasih di dalam Allah. Padahal kata terima kasih gampang dibaca, sering dilihat, susah diamalkan. Terima kasih, sering terima, jarang kasih. Pernah? Kecil. Pak Ahyar, saya tadi baru berbisik-bisik sebentar, sudah dapat bocoran ada tiket ke surga. Sampaikan kepada Pak Bupati, ini aset buat amal Pak Bupati. Maaf, mumpung lagi menjabat, betul? Kalau sudah tidak jadi bupati, tidak ada apa-apanya tanda tangan. Mumpung masih punya pengaruh, tanda tangan masih ada nilainya di mata manusia. Manfaatkan itu, biar nanti jadi amal. Kalau tanda tangan Pak Bupati nempel nanti di pembebasan lahan, berdiri pondok pesantren tahfidz, sekalipun beliau meninggal dunia, amalnya tidak akan putus sampai hari kiamat. Insya Allah. Sambil selitkan niat, ya Allah, aku tanda tangan ini bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tapi aku niatkan kabupatenku dijaga dari bencana dan musibah, berkah. Apapun yang
Insya nih Bapak Ibu kenal malaikat Jibril? Di mana Anda kenalannya? Mulai nggak waras kenal malaikat Jibril. Oh, Ibu, kenapa malaikat Jibril menjadi afdalul malaika, malaikat yang paling afdal? Padahal ada malaikat selain Jibril bentuknya lebih besar. Tapi kenapa Jibril yang paling afdal? Jawabannya karena Jibril menempel dengan Quran kesehariannya, membawa wahyu dari Allah diberikan kepada Nabi Muhammad, sering bergaul dengan Quran menjadi berkah. Bapak Ibu, kenapa bulan Ramadan lebih mulia dari semua bulan-bulan yang ada? Jawabannya karena bulan itu ditempel Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Bapak Ibu tahu kenapa Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan? Jawabannya malam itu ditempel Quran. Allah jadikan malam itu malam turunnya Quran. Bapak Ibu, kenapa kita umat Nabi Muhammad Allah jadikan lebih mulia dari umat-umat Nabi lainnya? Umat Nabi Adam lewat, umat Nabi Ibrahim lewat, umat Nabi Isa apalagi. Kenapa kita lebih mulia? Pada umur kita singkat, mereka ribuan tahun ada umurnya. Kita cuma singkat, tapi kita lebih mulia. Walaupun kita umat yang paling terakhir, tapi nanti kita dapat kemuliaan jadi umat yang pertama masuk surga. Nabi jamin, nahnul akharun wa nahnu awwaluna yadkhuluna fil jannah. Kita umat yang paling terakhir, tapi kita akan masuk surga duluan. Alhamdulillah. Kenapa kita dapat kemuliaan itu? Jawabannya Quran menempel dalam hidup kita. Quran ditakdirkan jadi kitab suci kita. Maka saya pastikan siapapun yang berjuang atas nama Al-Quran, Allah tidak diam. Allah hantarkan kemuliaan untuk mereka. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti kita akan menyaksikan secara singkat video perjuangan anak-anak muda yang berjuang di dalam Allah bersama Al-Quran. Tim, layarnya sudah? Boleh layarnya ditempel langsung di sini, boleh tidak? Di situ boleh. Di sini aja biar lihat ibu-ibunya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura waj'alhu lana hujjatan. Semuanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga buat Pak Camat dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jannah Banawa. Nur itu cahaya, Jannah artinya surga. Hari ini kita sedang mendaftarkan diri untuk masuk ke surga yang sesungguhnya. Mau masuk surga? Lebih kompak mau? Mati dulu. Mau? Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada teman-teman polisi yang tadi dari bandara sudah mengawal saya. Nampak di belakang ada Pak Polisi.
Saya sayang dengan polisi, saya hormat dengan polisi. Saking sayangnya saya dengan polisi, jangankan polisi lagi bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewat. Bapak Ibu, mau tahu siapa yang jadi wasilah menghadirkan saya nanti sampai 1 bulan ke depan muter-muter di 3 kabupaten. Insya Allah hampir 70 titik acara saya di Sulawesi Selatan. Ibu mau tahu siapa sponsornya, siapa pejuang-pejuangnya? Mereka anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Lihat anak-anak muda sekarang, Pak yang kerjaannya nongkrong gak karuan, tawuran, narkobaan, kebun-kebunan, betul? Benar? Tapi sekarang ada anak-anak muda dari berbagai daerah bersatu, berawal dari anak-anak muda Riau, maka mereka namakan dirinya Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka lah jadi sponsor. Sebelum ke Sulawesi ini, Ramadan kemarin saya dibawa mereka mengelilingi 3 provinsi. Ramadan pertama saya dibawa ke provinsi Kalimantan Utara. Dari situ menuju ke Kalimantan Timur. Dari situ saya berakhir Ramadan terakhir di provinsi Bengkulu. Ramadan full 3 provinsi. Bulan ini di Sulawesi. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa siapa yang bilang merasa dari perkara. Jangan main-main, ada Pak Polisi di sana. Pak Polisi, kira-kira ini kena pasal berapa? Ini perbuatan tidak menyenangkan. Bu, Ibu tahu gak mereka ini sedang berpihak menyenangkan hati Rasulullah yang memberikan tiket pesawat dari Jakarta, Makassar, dan sampai ke sini mereka. Membayangkan berapa biaya tiket saya? Saya nggak sendiri, bawa rombongan dengan asisten saya. Salah satunya asisten saya yang langsing itu. Bayang berapa harga tiketnya? Yang begini nggak ada, ini dihitung 2 porsi. Kadang-kadang lesehan. Yang bayar biaya hotel mereka, yang nyiapin biaya mobil kemana-mana nyewa mereka, bahkan makan minum saya yang bayar mereka. Bayangkan berapa biaya makan saya. Apa itu? Ini asisten kesayangan saya, badannya saja pakai gemuk, badannya saja gemuk, dosanya kurus. Lebih baik punya badan gemuk, dosa kurus, daripada badan kurus, dosa gemuk. Tonan? Silakan tanyakan kepada panitia-panitia yang saya datang. Tidak ada persyaratan apapun yang memberatkan untuk bisa menghadirkan saya. Tanyakan. Silakan tanyakan Pak Ahyar. Nggak ada. Ini tablik akbar saya titik pertama di Sulsel. Panitia dan tidak usah kasih saya apapun. Tidak usah. Tolong bantu anak-anak muda ini saja untuk berjuang menyenangkan hati Rasulullah. Nanti di akhir tausiah kita kumpulkan
dikumpulkan di kabupaten ini, dibagikan untuk kabupaten ini. Bertanya, menjaga kabupaten dari bencana dan musibah. Insya Allah. Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf, Ibu maaf. Kalau seandainya panitia yang di sini mau mengundang saya pribadi dari Jakarta, biaya sendiri menghadirkan saya mahal. Yang mahal bukan saya, tapi ongkosnya. Kalau saya, Pak Ahyar, Pak Camat, saya nggak pernah sedikit pun mikirin bayaran. Saya orangnya low profile, nggak pernah milih-milih kalau diundang. Bahkan saya saking low profile-nya saya pastikan, saya nggak pernah mau ceramah pakai mimbar. Kesannya takut menggurui nanti. Saya lebih senang santai, biar nggak ada beban di benak saya. Kalau sudah begini, kata guru saya, nggak ada lagi cerita ada yang jadi penceramah, jangan ada lagi cerita ada yang diceramahi. Kalau sudah begini, kita sama di hadapan Allah, sama-sama belajar mencari ilmu Allah. Tidak ada lagi istilah ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang mulia, ada yang hina. Semua sama, makhluk lemah. La haula wa la quwwata illa billah. Saya ceramahnya suka berdiri, kadang duduk, nggak mau dari dekat dikasih mimbar. Kadang-kadang saya jalan-jalan ke sana menyapa jamaah, kadang-kadang ke sana, kadang-kadang pernah langsung pulang. Maaf ya, saya nggak pernah mikirin bayaran, nggak pernah. Setiap kali panitia nelpon Habib Al-Habsyi, bisakah ceramah di kampung kami? Saya selalu memberikan jawaban, insya Allah bisa. Doakan saya sehat, punya waktu saya datang. Sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkannya. Ya kan bagi-bagi tugas. Tugas saya ceramah, tugas panitia mikir dong. Bapak Ibu, baru 1 tahun anak-anak muda ini berdiri, Pak Bupati. Mereka sudah keliling Indonesia dan Sulawesi ini yang pertama. Mereka sudah kumpulin, tahu nggak berapa banyak wakaf Quran? 700.000 Al-Quran. Saat ini di Indonesia mereka yang paling terbanyak. Langsung di bawah pantauan Majelis Ulama Indonesia. Mereka 700.000 Quran. Ibu-ibu tahu Raja Salman orang paling kaya di Saudi Arabia. Jangankan kekayaan dia, anaknya saja Muhammad bin Salman kekayaannya 6.000 triliun. Jangankan ngitungnya, mikirin aja puyeng kita. Raja Salman yang kemarin datang ke Indonesia bikin gempar di Indonesia. Baca beritanya. Itulah kadang-kadang geli saya lihat orang kita ini. Kalau Raja Salman datang sudah heboh, belum Imam Mahdi yang datang, selesai semua. Raja Salman orang paling kaya, 1 tahun cuma sanggup nyumbang Quran buat Indonesia. Tahu berapa? 30.000 saja tahun ini, 30.000. Mereka ini bukan raja, Pak. Anak-anak muda ini bukan orang paling kaya di Indonesia. Mereka ini bukan siapa-siapa, tapi mereka membuktikan demi Allah bersama para ulama. Saya Muhammad Jamil, Ustaz Profesor Dr. Mustafa Umar, kemudian Dr. Ustaz Koret dan ulama-ulama lainnya, kami jadi pembina mereka. Ternyata mereka bisa membuktikan hanya dalam waktu singkat 700.000 Quran. Mereka membuktikan kalau ada niat pasti ada jalan, kalau ada nawaitu yang baik pasti ada kemudahan. Kata orang Barat, where there is will, there is way. You understand? Yeah. And yes, yes. Saya agak ngerti. Mama tahu yang tadi saya baca. Itu bahasa Inggris, mah. Where there is will, there is way. Tahu artinya? Catat. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Bapak
Bupati mohon bantuan dan dukungannya. Bupati terbanyak se-Indonesia yang wakaf Quran pertama adalah Bupati Purwo. 1.500 Quran dia sumbangsikan buat kabupatennya. Disalib Bupati kedua dari Balangan 2.300 Quran. Disalib Bupati ketiga Bupati Tabalong 2.500 Quran. Disusul oleh Bupati Kota Baru 3.500 Quran. Dikumpulkan dari mereka, dibagikan untuk mereka. Titipkan salam saya buat Bupati. Kira-kira Pak Bupati mau berapa ribu goreng? 4.000 kecil akhir kumpulkan semua kepala dinas, kumpulkan. Saya akan datang, usah kasih saya bayaran, saya ceramah, saya akan datang, saya bimbing nanti semua kepala dinas, kumpulkan semuanya, kasih kepala dinas, ada apa dengan 200 orang, niatkan dinasnya diberkahi Allah. Terkumpul berapa hari itu, kita bagikan juga di kabupaten kita, dari kita untuk kita, insya Allah. Ingat, berlomba-lomba dalam kebaikan dianjurkan. Mana dalilnya? Fastabiqul. Kalau orang di luar sana bakal lelang urusan dunia, kita hari ini bakal lelang urusan akhirat. Siap? Maaf Bapak Ibu, nanti kalau kita mati yang kita bawa cuma amal saja. Maka tolong bantu anak-anak muda ini. Kita kumpulkan titik pertama di Quran terbanyak insya Allah. Dan dia dari bahan cerita saya keliling Indonesia. Bapak Ibu mau tahu individu gubernur yang paling banyak wakaf Quran dari Sumatera Selatan. Provinsi terbanyak wakaf Quran Kalimantan Timur, disalib Kalimantan Tengah, disalib Kalimantan Selatan. Insya Allah setelah ini akan disalib Sulawesi Selatan. Amin. Individu yang paling banyak wakaf Quran ada 2 orang terbanyak se-Indonesia. Satu, almarhum Haji Hendra Gunawan. Hari ini wakaf Quran 1.000. Berapa bulan berikutnya meninggal dunia, membayangkan Quran yang dia wakafkan itu sedang menanti dia akan jadi cahaya di alam kuburnya. Oh, disalib oleh pengusaha muda dari Samarinda lagi. 2.000 Quran pribadi dia wakafkan untuk amal ayah ibunya di alam barzah. Maka nanti saya ajak Bapak Ibu, siapapun yang berwakaf, niatkan, ya Allah, dengan wakaf Quranku hari ini, jadikan ini keberkahan bagi keluargaku yang masih hidup, buat ayah ibuku yang masih hidup, jadikan ini asbab penyakit orang tuaku diangkat, disembuhkan, ditaatkan, diwafatkan husnul khatimah. Dan buat orang tua kita yang sudah wafat, niatkan cepat-cepat setiap huruf Quran yang diwakafkan jadi amal terindah yang tidak akan putus, kata Nabi, sampai hari kiamat nanti, insya Allah. Ibu, jangan mimpi besok kita mati, anak cucu kita berwakaf atas nama kita. Kalau kita nggak pernah berwakaf dan beramal duluan atas nama orang tua kita, jangan mimpi besok panen padi, hari ini yang ditanam cuma rumput ilalang saja. Betul? Oh nah, kalau mau jujur, kita ini lebih sering begini, minta dari orang tua daripada memberi. Kalau mau jujur, kita lebih sering membuat orang tua menangis daripada tersenyum. Kalau mau jujur, kita lebih sering durhaka daripada berbakti. Hari ini ikuti program wakaf. Nanti niatkan wakaf ini menghapus semua dosa dan kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Nabi yang menyuruh kita urdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian mengirim hadiah kepada mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat, apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, hadiahnya ada 2. 1 doa, 2 sedekah. Dan ingat, sedekah yang paling besar pahalanya, tidak ada yang bisa menyalipnya, adalah sedekah atas nama ayah ibu kita. Insya Allah. Siapapun yang nanti beramal, diniatkan
buat orang tua pahalanya berlipat ganda. Satu, pahala wakaf di hadapan. Dua, pahala sudah tampil menjadi anak berbakti kepada orang tuanya. Siapapun yang berbakti, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya. Bapak Ibu, kita bantu nanti anak-anak muda ini. Mereka sedang punya niat yang mulia menyenangkan hati Nabi. Apa niatnya? Ingin mengumpulkan jutaan, 1 juta Al-Quran di setiap provinsi. 1 juta Quran akan ditebak. Kenapa mereka bercita-cita ingin sampai 1 juta Quran? Bapak Ibu mau tahu? Quran di Indonesia ini, nih Quran dari zaman Belanda sampai sekarang itu hanya pernah tercetak sebanyak 53 juta saja. Sekali lagi, dari zaman Belanda sampai sekarang 53 juta Quran tercetak. Coba bayangkan kalau seandainya tidak terbakar, tidak dimakan ayam, tidak sobek, tidak hilang 53 juta yang tercetak dari zaman Belanda, berarti setoran kita cuma 53 juta seluruh Indonesia. Ibu tahu nggak jumlah muslim sekarang di Indonesia berapa? 230 juta. Indonesia muslim terbanyak nomor 1 di dunia, 230 juta. Nomor 2 Pakistan 200 juta. Malaysia nggak ada apa-apa lawan Indonesia. Malaysia itu cuma 20 juta saja muslimnya. Itu pun sudah kita tambah upin dari Indonesia. Indonesia 230 juta. Ayo kita belajar matematika sebentar. Jumlah muslim 230 juta. Stok Quran dari zaman Belanda cuma 53 juta. Kita kurangi, berarti ada berapa? 177 juta muslim di negeri ini yang beriman dengan Allah, tinggal di pelosok-pelosok, nggak pernah punya Quran seumur hidup mereka. Kami pernah menemukan fakta di lapangan. Ketika membagikan Quran masuk ke kampung-kampung, menangis Bu. Jangankan satu Quran di rumah mereka, surah Yasin tidak ada di dalam rumah mereka. Mimpi rumah akan jadi berkah. Betul? Toma? Kalau sudah jauh-jauh di kita. Dalam satu rumah ada 10 makhluk. Apakah ada 10 Quran di rumah? Tapi satu orang bisa pegang 2 handphone. Belum tentu satu orang punya 1 Quran. Betul? Kita akan lihat dulu perjuangan mereka sejenak. Dia nanti membakar semangat kita untuk semangat hari ini mengumpulkan wakaf Quran. Dari kita untuk kita. Kita niatkan nanti wakafnya anak cucu kita kelak ada seperti beliau yang jadi penghafal Quran. Di dunia saja sudah mengharumkan ayahnya menjadi juara dunia, apalagi nanti di akhirat. Kebayangkan anak-anak begini akan memakaikan mahkota terbuat dari cahaya, cahayanya terang seperti matahari, dipakaikan di hadapan kita, di hadapan Allah nantinya. Bapak Ibu, sejenak kita saksikan jihad mereka berjuang selama ini. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Silakan.
ibadah yang masih sembunyi dan tidak mau dilempar. Berbeda dengan ahlul nafaq yang tidak ingin masuk syurga sendirian, yang ajak diri dan keluarganya semuanya semaksimal mungkin untuk bisa berjamaah berkumpul di syurga. Dan Nabi ajarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk siapapun yang ada di sekelilingnya. Ayo semuanya bersama-sama kita wujudkan mimpi mulia, kita bikin hati kita tersenyum dan bangga dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hanya sekilas saja, masih banyak rekamannya, tapi karena waktu kita terbatas. Baik, saya ajak Bapak Ibu sebelum kita masuk ke wakaf, saya ajak Bapak Ibu kita sisihkan dulu infak terbaik. Saya mulai dari diri saya. Kita nanam saham akhirat. Kalau saham dunia pasti ada naik turun, saham akhirat akan terus naik, tidak akan pernah turun. Insya Allah. Kita bantu, kita semangati perjuangan mereka. Biar kebaikan ini tidak terhenti hanya di saya. Kalau hari ini mereka hadirkan saya di sini, bulan depan, tahun depan mereka hadirkan ulama-ulama lain dari ibu kota, biar berbagi berkah buat semuanya. Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sunduk ini akan berjalan menghampiri kita semuanya. Niatkan jadi amal buat kebaikan kita semua. Saya mulai dari diri saya. Semua lihat ke depan. Ada ilmu yang nanti akan saya bagikan. Semua lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi. Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Kata Nabi, apa yang kau pakai pasti laku. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan, ada ilmu setelah ini. Lihat ke depan. Jangan lupa pesan Nabi yang kedua. Mana qasamalun min sadaqatin bal yasda. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Bertambah, pasti bertambah. The more you give, the more you get. Makin banyak yang kau keluarkan di jalan Allah, makin banyak Allah kasih gantinya buat dirimu. Ibu, tidak ada ceritanya orang sering bersedekah jatuh miskin. Yang ada makin berkah semuanya. Ibu, percaya nggak apa yang sering dikorbankan pasti bertambah? Percaya? Yang kompak percaya? Saya kasih contoh cerdas, semuanya dengar. Bapak Ibu pernah lihat anjing? Pernah lihat kambing? Saya tanya, jawab yang kompak. Antara anjing dan kambing, mana binatang yang lebih banyak jumlahnya? Anjing atau kambing? Kambing dong, betul? Sekarang saya tanya lagi, antara anjing dan kambing, mana binatang yang ditakdirkan Allah setiap hari raya Idul Adha seluruh dunia mengorbankan binatang itu? Anjing atau kambing? Pakai logika, seharusnya yang dikorbankan berkurang loh. Jutaan ekor loh setiap tahun di setiap negara disembelih, harusnya kambing punah. Kambing jadi binatang langka, anjing harus lebih banyak jumlahnya. Tapi ini bukti berkah dari Allah. Apapun yang dikorbankan di jalan Allah tidak akan putus, tidak akan berkurang, akan bertambah. Maka saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan, ada ilmu lagi nanti. Lihat ke depan, lihat ke depan. Belum. Sasu. Lihat ceramah siapa sih? Lihat ke depan. Buka Al-Quran. Di dalam Quran ada bocoran dari Allah. Orang yang
sudah mati merengek-rengek minta dihidupkan lagi walaupun sebentar. Bukan mau sholat, bukan mau puasa, mereka minta dihidupkan agar bisa bersedekah dan digolongkan jadi orang soleh di hadapan Allah. Yang sudah mati pengen dihidupkan cuma mau sedekah, masa yang masih hidup gak mau sedekah padahal pasti mati? Mana ayatnya? Saya hadirkan ayatnya. Orang yang sudah mati pengen hidup mau sedekah, ini ayatnya, dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil aula akhadani ila ajalin qarib. Allah fa asaddaqa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin bersedekah agar kami bisa menjadi orang soleh di hadapan-Mu ya Allah. Ayo yang masih hidup, ayo catatkan namanya, keluarkan infaknya ya Allah, biar nanti makin berkah. Saya mulai dari diri saya. Ini teknik ceramah terbaru. Kalau ngajak orang sedekah banyak, tapi kalau diselipkan ilmu langka. Jangan lupa selipkan niat dalam kebaikan, bertawassul dalam kebaikan dibolehkan. Mana dalilnya? Hadis sahih. Nabi bercerita 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa selamat dari kematian? Masing-masing menyebut-nyebut amal kebaikannya. Betul? Ibu, nanti apapun kebaikan yang dilakukan hari ini, sebutkan begini. Ya Allah, aku tahu dalam kebaikan-Mu ada keberkahan, ada pahalanya. Tolong ya Allah, aku bertawassul dengan pahala dan kebaikan itu. Jadikan ini asbab doaku kau ijabah. Sebutkan doanya, buktikan itu jadi perakku membuat doa kita cepat diijabah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iringi dengan salawat biar berkah buat kita semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu. Allah, wakilan dari komunitas Trio Indonesia Mengaji yang akan menjadi wasipun adik-adik kandung, ajak sama-sama gotong royong, niatkan membahagiakan arwah ayah ibu kita. Bu, sekali lagi saya ingatkan, beramallah hari ini 30 juz, jangan lebih dari 30 juz. Nanti dikirim ke Yaman, belajar dengan ulama besar dunia namanya Habib Umar bin Hafiz. 6 tahun dibayar di komunitas ini, pulang ke kampung dari ulama besar ahli fikih, nanti menjadi SDM buat kampung semuanya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan dulu. Detik-detik ini kita niatkan jadi amal terindah buat kita yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Kata Nabi, amalan yang tidak akan putus sampai hari kiamat salah satunya wa mushafan warathahu, wakaf Quran yang kita wakafkan. Silakan Ustaz. Syukron Habib atas waktu yang sangat mulia. Baik, ayah bunda jemaah sekalian, santri-santri yang dirahmati Allah, di sesi kesempatan yang amat sangat mulia ini dalam program Wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan, kami sampaikan bahwasanya bunda, 1 mushaf Al-Quran wakaf ini nilainya 100.000 rupiah.
Nah, 100.000 rupiah bukan hanya harga satuan dari Al-Quran wakafnya saja, jemaah sekalian. Di dalamnya sudah termasuk mendistribusikan Al-Quran wakaf ini ke tempat saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya, membantu pembinaan mengaji, mengirim dai-dai ke pelosok, dan juga membantu membangun mushola di tempat-tempat yang terisolir. Artinya Pak, ayah bunda, jemaah sekalian, sekali saja kita ikut berdonasi Al-Quran wakaf pada sore yang sangat berkah ini, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda dan akan panjang nanti ceritanya ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, kabar gembiranya bagi jemaah sekalian yang berwakaf di angka tertinggi, kami akan memberikan 2 cenderamata yang cantik. Yang pertama, kami akan memberikan sertifikat piagam penghargaan yang sudah ditandatangani langsung oleh Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi. Insya Allah bunda, ada kenang-kenangan di antara kita yang berwakaf Al-Quran. Dan yang kedua, kami akan memberikan 1 contoh mushaf Al-Quran wakafnya seperti ini, bisa langsung kita bawa pulang dan kita amalkan. Insya Allah ada keberkahan bersama Al-Quran. Baik ayah bunda jemaah sekalian, di kesempatan yang sangat singkat ini, ayo kita ambilkan berat, mantapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang akan dimulai wakaf Quran dari angka yang tertinggi dulu, nanti baru turun-turun sampai angka 1 Quran. Sekali lagi tidak harus bayar hari ini. Berapapun dari hasil hari ini terkumpul, katakan 1000 Quran, 1000 Quran yang akan diberikan kepada pondok, dan pondok bisa memakainya atau membagikan di sekitar ini. Kami hanya wasilah saja. Dan Habib, 20.000 hari ini sudah sampai Al-Quran di kota. 20.000 sudah hadir hari ini akan dibagikan. Takbir! Belum terkumpul, mereka sudah bawa Quran 20.000 akan dibagi. Bapak Ibu, nanti angkat tangan, mantapkan niat, tidak harus hari ini. Nanti bisa nabung, bisa disiapkannya keluarga semuanya. Dan tolong niatkan buat arwah kita, biar menjadi berkah hidup kita. Nah, hari ini kita akan lihat siapa yang mengangkat tangan. Itu bukan karena suara saya dan mereka, karena kami tak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Nanti kita akan lihat yang mengangkat tangan, itulah yang sudah dipilih dan disayang Allah. Betul? Bapak Ibu, mantapkan niat, tunjukkan bakti kita kepada orang tua, biar anak kita nanti membalas bakti yang lebih indah. Maka hari ini akan kita mulai dari angka berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Di angka 50 Al-Quran. Tidak harus bayar hari ini. Adakah yang siap menghadiahkan 50 Al-Quran atas nama ayah ibunya? Angkat tangannya. Bismillah. Ada yang sanggup? Masya Allah. Kita panggil ke depan. Kita sambut dengan takbir. Takbir. Allah Akbar. Nanti kita akan doakan sama-sama. Maka ini artis akhirat harus lebih diperkenalkan. Saya akan tanya namanya, akan saya tanya berapa siap dia titipkan Quran di dalam Allah, jadi amalnya dan keluarganya, dan akan kita lihatkan untuk siapa pahalanya, biar menularkan virus kepada dia. Assalamualaikum abangku. Nama siapa? Waalaikumsalam. Nama siapa? Jamaluddin Jamilullah. Bersyukurlah dari semua yang baik di depan saya, abanglah yang terbaik menurut Allah. Allah yang mengantarkan dia, bukan saya. Ini karunia tidak bisa ternilai harganya. Abang, berapa yang siap abang wakafkan Quran di dalam Allah? 50. Takbir! Ibu, 50 Quran gak harus hari ini keluar dari tempat ini. Dari 50 orang teman ada satu-satu patungan buat orang tua berkah. Selama ada niat ada berkah. Oh ya, kemarin ada anak muda ngangkat tangan. Habib, saya 50 Quran. Dia modal nekat demi membahagiakan apa yang punya. Dapat kwitansi, dia butuh di handphone, jepret, dia share di grup WA. Ayo teman-teman yang mau ikut bergabung membahagiakan orang tua, sebutkan nama dan masing-masing jumlah Qurannya. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 10. Total dia bisa ngumpulin 2 kali lipat dari yang dia niatkan.
Makanya selama ada niat masih ada jalan, insya Allah. Abang tuh 50 Quran dari amalan akan nanti abang jalan bangsa akan diniatkan untuk siapa tambahan? Untuk orang tua saya. Apakah masih ada? Yang satunya dari ibu saya masih hidup. Niatkan buat yang hidup jadi keberkahan, diberkahi menurutnya, ibadahnya, wafatnya husnul khatimah. Dia wafat kaya. Coba dengarkan. 1 rupiah belum ada yang ditransfer oleh beliau, belum ada. Tapi begitu beliau bilang 50 Quran buat arwah kaya dan itu demi Allah 50 pahala Quran sudah ditransfer dari akhirat kayanya. Dan ini abang boleh menangis dan ini ayah dalam kubur lagi senyum bangga melihat anaknya yang tenang berbakti. Bahwa ibu jangankan harta, nyawa ini tidak akan bisa membalas jasa pengorbanan orang tua kita. Tambahkan niat anak cucu ada yang jadi pernah menghafal Quran, niatkan berkah usaha, niatkan hajatnya dikabulkan Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih buat abang. Setelah ini tambahkannya. Niatkan mana untuk anak yang mudah-mudahan dimudahkan menghafal Quran. Barakallahu fiik. Bapak Ibu sudah 3 juz anaknya. Satu. Bapak Ibu tahu nggak 1 Quran ini berapa huruf? Menurut Imam Asy-Syafi'i 1.027.000 huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Kalikan 1.020.000. Berapa banyak kebaikan jadi keberkahan buat anak dan keluarga yang masih hidup. Barakallahu fiik. Berkah buat abang. Masya Allah. Silakan berikan Qurannya. Baru ada 1 orang, kita akan lihat orang kedua. Siapa suri ini yang berani menjemput berkah, menghadirkan berkah buat ayah ibunya? 50 Quran kedua, angkat tangannya. Masya Allah. MC kita takbir. Allahu Akbar. Ini yang lebih baik lelang urusan akhirat dan hari ini abang yang kedua disayang oleh Allah. Bersyukurlah. Berapa siap Quran yang akan dititipkan di dalam Allah? Besok 60. 60 takbir. Ini foto. Masya Allah, betul. Baik. Tangan. Baik, siapkan diri mental untuk membahagiakan orang tua kita. 50 Quran yang ketiga. Angkat tangannya. Masya Allah. 2 orang langsung bawa ke depan. Lebih cepat. Baik, silakan kita foto dulu. Silakan paham ditanya. Masya Allah. Luar biasa antum hari ini yang terbanyak pertama. Ini cerdas, nggak sanggup 50 Pak Camat, yang 60. Assalamualaikum. Nama siapa? Hari ini Allah sayang kepada abang, orang ketiga yang dipilih. Ini bukan kebetulan, tapi takdir indah dalam hidup beliau. Berapa Quran siap diwakafkan? 70 takbir. Orang tua dan orang tua. Masya Allah, hari ini orang tua kita senyum melihat jihad anak-anaknya yang sedang tengah berbakti. Berkah anak cucu, berkah usaha, hajatnya dikabulkan Allah. Barakallahu fiik. Tepuk tangan buat beliau. Berikutnya, sudah terkumpul berapa? Sudah terkumpul berapa sekarang sementara? 230 Al-Quran. 230 dalam waktu singkat akan terus bertambah. Assalamualaikum abangku. Dengan siapa nama? Kiai Ma'ruf Amin. Oh, hari ini abang yang keempat yang Allah pilih dan disayang. Berapa Quran siap diwakafkan? 50 takbir. Assalamualaikum. Nama siapa? Nikita Mirzani. Siapa? Samsia. Bunda, Allah sayang dengan bunda. Allah yang memilih. Berapa Quran hari ini siap kita jihadkan? 50. Ajak rombongan BKMT 50 orang satu-satu selesai. Betul? Niatnya untuk siapa? Masya Allah, hari ini almarhum suami ridho lihat istrinya. Teruslah beramal. Tidak ada kata berhenti untuk membahagiakan arwah-arwah kita di akhiratnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tambahkan niat setelah ini. Terkumpul berapa sekarang? 280 Al-Quran. 280. Berikutnya 50 Qurannya. Masya Allah. Masya Allah. Bunda boleh berdiri. Setelah ini kalau nggak sanggup 50,
angkat tangan 30 ya. Nanti kita 20, 10, makin banyak makin berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama saya Rahmawati Samad. Masya Allah, hari ini Allah sayang dengan Bunda. Berapa yang siap diwakafkan? Insya Allah 50 Al-Quran. Niatnya untuk siapa? Niatnya untuk orang tua saya, bapak saya sudah mendahului, ibu Masya saya Allah. masih hidup, dan suami saya sudah. Alangkah bahagia arwah-arwah kita hari ini. Bapak Ibu, saya butuh 10 orang saja yang berani di angka 50. Biar hari ini ada 500 Quran. Sekarang sudah berapa orang? 330 Al-Quran sudah 5 orang. 5 orang. 50 Quran yang ke-6. Adakah yang siap? Angkat tangan, cari 5 orang saudara kita, ajak patungan nanti. 50, 4, 3, 2. Masya Allah, detik-detik terakhir Allah sayang dengan ibu. Tidak harus bayar hari ini. 50 ajak rombongan pengajian, 50 orang ajak masing-masing satu. Niatkan buat orang tua kita. Assalamualaikum. Nama siapa? Allah sayang dengan ibu hari ini. Takdir terindah dalam sejarah hidup ibu. Berapa Quran siap dititipkan di jalan Allah? Niatnya untuk siapa? Masya Allah. Bapak Ibu, orang tua kita terlalu sering membahagiakan kita, tapi kita terlalu sering terlalu sering menyakiti hati mereka. Paling tidak ini kebahagiaan yang sampai kiamat mereka akan ridho dengan kita. Ridho mereka 180 Al-Quran 180. Berikutnya 50 Quran yang selanjutnya. Adakah yang siap? Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Berikan mikrofonnya. Kita kenalan dulu dengan wanita pilihan dari Allah. Ibu boleh datang ke sana. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama siapa? Balik sini ya. Saya Suhaisi. Baik, hari ini Allah sayang dengan ibu. Berapa Quran siap diwakafkan? 50. Masya Allah, niatnya untuk siapa? Satu untuk suami saya. Hari ini suami ridho, senyum bangga lihat istrinya solehah. Tambahkan niat, berkah buat yang hidup, berkah buat yang wafat. Ampunan buat mereka semua. Tambahkan mudah-mudahan hajat yang dikabulkan Allah. Barakallahu fiik. Berkah buat ibu, skor bertambah. Berapa sekarang? 430 Al-Quran. Ini yang saya maksud, jadi besar kalau kita keroyokin. Berikutnya 50 Quran yang selanjutnya. Adakah yang siap? Masya Allah. Masya Allah. Adakah? Sebelum saya hitung mundur 5. Masya Allah, silakan mikrofon lebih cepat tim. Ya dulu. Assalamualaikum. Sudah. Baik, kita menuju ke sini. Kita keroyokin yuk, mudah-mudahan hari ini tembus 1000. Assalamualaikum. Nama siapa? Berapa Quran siap diwakafkan? 20. Siapkan mental yang mau 30, 20, 10 angkat tangan biar tim mengakhiri. Setelah ini ngobrol dengan saya. Niatnya untuk siapa? Barakallahu fiik. Tambahkan niat buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Masya Allah. Berikutnya, silakan angkat tangan. Berikutnya, Masya Allah. Ada ibu yang pakai baju putih. Silakan mikrofonnya. Ada 2 orang. Kita akan lihat berapa skor terakhir. Assalamualaikum ibu, nama siapa? Ada Hasi. Berapa Quran siap diwakafkan? 20. Niatnya untuk siapa? Untuk orang tua dan anak. Barakallahu fiik. Tambahkan niat lagi setelah ini. Selanjutnya, silakan yang mau 30, mau 20 angkat tangan, kita keroyokin. Silakan. Assalamualaikum. Tim lebih cepat. Nama siapa? Nama dekatkan. Lebih. Berapa Quran? Berapa? 10. Niatnya. Untuk orang tua. Barakallahu tim lebih cepat. Berikutnya maju ke depan. Masya Allah, Habib. Assalamualaikum. Nama siapa? Ayo kita keroyokin sama-sama. Nama siapa? Berapa Quran? Niat. Masya Allah. Untuk keluarga Masya Allah. Niatkan. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Quran. Niatkan berkah rumah tangga. Ini suaminya yang tadi 50. Masya Allah. Janjian masuk surga suami istri. Barakallahu fiik. Berikutnya, angkat tangan lagi, silakan. dari undangan tim 30 diniatkan untuk kedua orang tua. Barakallahu fiik. Berikutnya, sedikit lagi, 4 menit.
Assalamualaikum Bunda, nama siapa? 3 menit tersisa kita sholat setelah ini. 30. Barakallahu fiik. Niatkan. Berikutnya. Selanjutnya angkat tangan. Amin. Selanjutnya ada 2 menit tersisa kita sholat setelah ini. Ada lagi? Angkat tangan yang mau 10, mau 20, mau 5. Setelah ini yang mau wakaf walaupun 1 Quran bisa. Temui panitia yang pakai baju abu-abu. Walaupun hanya 1 Quran saja, insya Allah jadi amal buat kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Lahir batin mohon maaf. Pastikan kita membahagiakan orang tua kita hari ini, biar Allah bahagiakan